Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan lanjutkan belajar Canva untuk pemula di bagian kedua, yaitu bagaimana cara mengatur halaman di artboard-nya Canva. Kenapa kita perlu mengatur halaman di artboard-nya Canva? Karena seperti tujuan awal kita belajar Canva adalah untuk menjual template desain yang kita bikin di marketplace seperti desain bundle ataupun Kreatif Pabrika. Jadi teman-teman semua harus bisa mengatur halaman yang digunakan nanti untuk dijual. Karena dia tidak sembarangan, kita harus memperhatikan margin dan juga bleed printnya. Oke, kita langsung aja ya. Biasanya untuk template Canva yang diperjualbelikan itu adalah dalam bentuk flyer. Itu kebanyakannya ya. Selain flyer adalah Instagram puzzle pit. Nah, biasanya kalau Instagram puzzle pit itu ada 9 atau 6 puzzle. Nah, cuman untuk kali ini saya akan mencontohkan cuma untuk flyer design. Flyer ini biasa digunakan dalam bisnis flyer, contohnya real estate, healthcare, tentang kesehatan, terus juga tentang law firm, hukum, ataupun yang lainnya. Intinya semuanya berbasis tentang bisnis. Itu sih yang banyak dibeli orang ya, sepengalaman saya. Jadi teman-teman lihat di Create Design. Setelah itu kalian pilih yang namanya flyer. Ini ya. Oke, setelah kalian memilih flyer, pilih blank canvas atau blank artboard-nya. Tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah tampilan seperti ini, seperti biasa, maka akan muncul ini ya, menu yang template, elemen, dan lain-lainnya. Kita back aja. Terus, bagaimana cara mengatur margin halaman dan juga bleed print? Nanti saya jelaskan margin itu apa maksudnya ya. Nah, jadi teman-teman masih ingat kan dengan tanda titik 3 di atas sebelah kanan, teman-teman klik tanda itu. Nah, di sini ada yang namanya show margin. Kita klik. Nah, ini garis tepi yang putus-putus itu namanya margin. Kegunaan dari margin ini adalah untuk menempatkan teks ataupun informasi penting tentang flyer kalian di dalam artboard ini jangan sampai keluar dari margin. Kenapa? Kalau kalian meletakkan seperti gambar yang penting ataupun informasi yang penting di luar daripada margin, itu biasanya bisa kepotong. Nah, kebanyakannya bisa kepotong, oleh sebab itu kita harus menempatkannya di dalam kotak putus-putus ini atau di dalam margin. Terus, kalian juga bisa klik show print bleed. Nah, jadi teman-teman tinggal klik titik 3 di atas sebelah kanan, kalian aktifkan show margin, dan kalian aktifkan juga show print bleed. Itu lihat ya, show margin. Nah, ini saya nonaktifkan karena saya kepencet. Nah, aktifkan dia muncul lagi, terus juga show print bleed. Nah, itu hilang ya. Terus saya aktifkan lagi show print bleed. Nah, ketika sudah diaktifkan seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, di situ ada batas juga putus-putus sebelum batas artboard atau kanvas desain kita. Nah, itu nantinya akan terpotong ketika di print. Ukuran dari player ini adalah ukuran internasional. Untuk Canva ini biasanya mereka pakai yang player ukuran internasional. Biasanya itu letter size kalau nggak salah ya. Karena saya biasa menggunakan ukuran ini juga untuk upload desain di toko punya saya. Nah, terus jadi untuk gambar ataupun shape ataupun informasi yang penting, usahakan jangan keluar dari bleed area juga, yang print bleednya itu. Kalau teks yang penting seperti biasanya ya, di dalam sebuah flyer itu kan ada beberapa informasi penting. Pertama adalah tentang about us atau our company. Itu intinya adalah menjelaskan tentang apa perusahaan kita,
Terus yang kedua adalah tentang our service, atau biasanya kata-katanya begini, why choose us. Itu artinya apa pelayanan yang disediakan oleh company kita, perusahaan kita. Dan terus yang ketiga, yang penting adalah tentang contact us atau our contacts. Itu intinya adalah menjelaskan bagaimana orang menghubungi kita. Biasanya itu berupa nomor handphone kita, alamat kantor atau company kita, dan juga alamat email ataupun website kita. Nah, jadi elemen-elemen penting itu jangan sampai keluar dari bleed area. Kalau saya biasanya saya usahakan ada di dalam margin area. Seperti itu ya, di dalam yang kotak putih di dalam. Maksudnya garis-garis putus yang kecil di dalam itu. Jangan sampai keluar dari sana. Terus ada juga yang namanya slogan. Slogan itu hero text namanya ya. Seperti biasanya kan ada kalau bahasa Indonesia ya, contohnya ayo beli sekarang. Nah, seperti itu, kata-kata seperti itu, atau please join us kalau yang bahasa Inggris ya biasanya. Nah, itu kan biasanya ada di tengah-tengah atau di bagian mana yang biasanya penting, seperti itu. Dan juga ada logo company kita. Oke, kalian boleh sih menaruh logo company di luar margin area, cuman jangan sampai keluar daripada bleed area, karena itu nanti bisa kepotong. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, ketika mau menyiapkan desain, kalau untuk dijual di marketplace internasional, kalian harus mengatur yang namanya bleed area dan juga margin. Dan usahakan untuk selalu memilih yang namanya US flyer size. Ini untuk yang flyer. Terus mungkin kalian bertanya nih, gimana kalau yang untuk template puzzle pit Instagram? Puzzle pit Instagram itu nanti berbeda caranya. Kenapa saya nggak ngejelasin sekarang bagaimana cara membuat puzzle pit Instagram untuk dijual? Karena itu lumayan panjang ya. Karena kalian perlu mengenal yang namanya nanti ada di pelajaran bagian selanjutnya, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan elemen. Jadi di dalam elemen itu nanti yang akan saya sambil jelaskan di awal dulu, baru nanti kita memang akan praktek gimana sih bikin puzzle page-nya untuk dijual. Kalau sekarang ini cuman bagaimana mengatur halaman untuk flyer desain untuk dijual. Jadi seperti ini ya bentukannya. Pilih US flyer size, and then aktifkan margin, aktifkan bleed print areanya. Setelah itu, teman-teman tinggal masukkan saja elemen-elemen desainnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada shape biasanya, terus ada gambar. Nah, insya Allah selanjutnya, kalau semua pelajaran kita step by stepnya sudah selesai, saya akan contohkan kok gimana bikin flyer design ini dari awal dan sampai gimana cara mempersiapkan file untuk dijualnya nanti. Cuma untuk sekarang karena saya maunya step by step belajarnya agar teman-teman juga insya Allah lebih paham. Jadi untuk bagian kedua cukup tentang halaman ini dulu ya. Nanti insya Allah bagian selanjutnya kita sambung lagi dengan hal-hal yang lainnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.